kerangka berpikir hukumnya ya. Jadi sebelum penetapan hukum ada yang jauh lebih penting. Ya, karena kalau hukum itu kan sudah merupakan hukum itu output daripada proses pembentukan atau tadwin atau tasyri ya, suatu masail atau suatu permasalahan. Nah, kalau Bapak secara pribadi ingin mewacanakan bahwa satu hal yang harus dipahami kita bersama adalah, satu poin utamanya adalah jangan tergesa-gesa di dalam menetapkan hukum suatu masalah. Itu yang pertama ya, yang harus menjadi catatan utamanya. Lalu yang kedua, harus dipahami prinsip al-ikhtilaf ya, prinsip perbedaan paham di dalam memahami fenomena masalah atau hukum yang dahulu di zaman Rasulullah tidak pernah ada, kemudian menjadi ada, gitu ya. Ijastahada al-mustahid ya, fa asaba falahu ajroni wa in lam yusib falahu ajrun. Jadi di dalam hal istihadi, di dalam hal umat Islam mengerahkan segala daya dan upaya untuk menetapkan suatu hukum baru atas peristiwa baru yang tidak pernah ada peristiwanya di zaman Nabi, itu harus berpegang pada prinsip bahwa hasil suatu ijtihad jika benar, maka bagi si mustahid dia dapat 2 pahala. Lalu yang kedua, apabila hasil ijtihadnya lam yusib, artinya tidak tepat, bukan berarti salah tapi tidak tepat, falahu ajrun, maka baginya 1 pahala. Nah, artinya kegiatan penetapan hukum oleh seorang pakar hukum itu harus diapresiasi secara positif terlebih dahulu. Ya, karena Nabi pun mengapresiasinya. Ya, jika tepat hasil penelitian atau istihadnya, dia dapat 2 pahala, kalau tidak tepat dia dapat 1 pahala. Itu ya. Nah, lalu yang kedua, la hukmallah illa bil ijtihad, bahwa tidak akan pernah ada hukum Allah jika tidak dilakukan ijtihad. Gitu ya. Artinya apa? Artinya Islam tidak mengenal kekosongan hukum. Jadi Islam tidak akan membiarkan ada suatu peristiwa hukum sehingga kemudian umat menjadi bingung, ini hukumnya apa nih? Ya, BPJS itu hukumnya apa? Asuransi konvensional itu hukumnya apa? Asuransi syariah itu hukumnya apa? Bank konvensional itu hukumnya apa gitu? Bank syariah itu hukumnya apa? Nah, Islam tidak bisa berdiam diri membiarkan adanya kekosongan hukum. Nah, maka perlulah yang namanya ijtihad, gitu ya. Nah, kembali ke poin yang sebelumnya. Nah, adapun dalam ijtihad ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga dari poin yang kedua, kekhasan. Nah, ini harus dipahami oleh teman-teman. Kekhasan daripada masail atau fikih masail, cara memahami suatu permasalahan itu tidak akan terlepas dari yang namanya ikhtilaf. Mengapa demikian? Ada pepatah Arab yang mengatakan likulli ra'sin ra'yun, bahwa setiap diri orang ya itu isi kepalanya beda-beda. Ya. Terlebih lagi setiap orang itu punya latar belakang keilmuan yang berbeda dan itu sangat berpengaruh. Gitu ya. Nah, makanya Islam sangat mengapresiasi meskipun adanya perbedaan. Jadi perbedaan itu harus dipahami sebagai energi positif yang nantinya dapat menambah keluasan khazanah keilmuan Islam. Jadi jangan dipahami sebagai proses mempersempit suatu pemahaman. Nah, ini kaidah-kaidah
kalau Bapak menyebutnya, kalau di syariah itu namanya tarikh tasyri ya. Jadi sejarah bagaimana suatu hukum itu diundangkan atau ditetapkan gitu. Jadi kronologinya harus dipahami terlebih dahulu sebelum kemudian muncul pertanyaan besar tentang lalu apa hukum asuransi itu gitu ya. Ada dasar hukumnya atau tidak gitu. Nah, jadi tarikh tasyrinya harus dipahami terlebih dahulu. Jadi sejarah bagaimana suatu hukum itu ditetapkan hukumnya atau kemudian dibuatkan undang-undang atau peraturan tentang hal itu. Nah, ini sejarah peristiwanya harus dipahami terlebih dahulu ya sebelum kemudian kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan. Itu ya, itu artinya udah 2 poin tuh ya. Nah, poin yang ketiga, nah kita coba kerucutkan dari pertanyaan tadi gitu ya. Pertanyaan besarnya adalah apakah benar-benar yang dimaksud dengan asuransi atau yang semisal, kalau di Indonesia mungkin ada BPJS dan yang lain sebagainya, apakah itu benar-benar ada dan pernah terjadi di zaman Nabi atau tidak? Ya, kenapa ini harus dipastikan gitu ya? Karena sumber-sumber hukum Islam itu yang disepakati oleh ulama itu ada 4, yakni Al-Quran, kemudian yang kedua hadis gitu ya, kemudian nanti ada kias, penganalogian hukum, kemudian yang keempat itu ada ijma ataupun istihad ya, artinya ijma itu ketetapan ulama atau biasa dikenal dengan jurisprudensi ya, ketetapan hukum yang pernah berlaku sebelumnya. Nah, ini umat Islam tidak bisa mengesampingkan hal-hal ini. Artinya apa? Tidak hanya didasarkan pada logika-logika semata, tetapi kemudian tidak bersumber. Nah, ini tidak boleh. Nah, itu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Teknaria atau mungkin juga ini pertanyaan dari teman-teman semuanya adalah tadi tahapan-tahapan atau kronologi atau tarikh tasyrinya harus dipahami terlebih dahulu gitu ya. Nah, kembali kepada masalah ya, tidak ada. Nah, maka digunakanlah metodologi kias, penganalogian hukum, bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali terjadi contoh ya, karena di zaman Nabi itu kan yang namanya tafrik bainal kaum, perpecahan antar kabilah itu seringkali terjadi ya, bahkan tidak menutup kemungkinan pada akibat hukum. Akibat hukumnya apa? Misalkan penawanan yang dilakukan oleh suatu kaum atas kaum yang berlawanan dengannya. Nah, sehingga tawanan ini jika ingin dibebaskan maka diberlakukanlah diat ataupun tebusan. Nah, bagaimana cara tawanan ini ditebus atau diatnya dibayarkan? Nah, maka kaumnya akan berpartisipasi ya, mengumpulkan semisal materi atau uang ya. Setelah uang ini dikumpulkan, nah nanti dibayarkan sebagai bentuk diat ataupun tebusan. Nah, artinya dalam peristiwa ini berlaku yang disebut tujuan daripada asuransi itu kan ada ta'awun, ada tabaruk, ada takaful gitu ya. Artinya jika ada saudaranya ya dihadapkan pada musibah atau kesulitan di dalam hidupnya, semisal dalam peristiwa ini dia ditawan, maka kaumnya untuk menebus biaya tebusannya mereka berjamaah ya, mengumpulkan sejumlah uang ataupun materi yang kemudian nantinya dibayarkan sebagai bentuk tebusan. Nah, ini adalah satu peristiwa yang oleh ulama-ulama Islam dipahami sebagai kias atau peristiwa yang bisa dikiaskan, yang bisa dianalogikan terhadap peristiwa asuransi itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini terjadi pada masa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa hijrahnya Nabi beserta para sahabat dari kota Mekah ke Madinah.
Ya, di satu sisi lain, umat Islam dalam hal ini para sahabat meninggalkan kota Mekah menuju Madinah itu mereka meninggalkan semua aset, terutama aset kekayaannya, gitu. Nah, sehingga ketika tiba di Madinah, ya kaum muhajirin, orang-orang Mekah atau para sahabat Nabi yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, ini mereka kehabisan bekal, dalam pengertian salah satunya adalah kehabisan materi atau uang. Nah, kemudian di antara mereka kaum muhajirin yang memiliki kemampuan atau kelebihan materi dibantu dengan kaum Ansor penduduk Madinah, mereka ini apa ya? Kalau di kita mungkin istilahnya tanggung renteng gitu ya. Sama seperti kasus yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ditujukan untuk penebusan, kalau yang ini mereka mengumpulkan sejumlah materi atau uang yang kemudian uang ini digunakan untuk tabaruk, untuk kebaikan, untuk menjamin kemaslahatan hidup saudaranya sesama muslim. Nah, dua peristiwa ini, yang pertama dan yang barusan Bapak sampaikan, ini dua peristiwa ini dijadikan kias atau analogi hukum oleh ulama-ulama untuk menetapkan hukum asuransi. Dan hukumnya adalah boleh. Kenapa boleh? Karena teman-teman harus pahami bersama, di dalam ekonomi itu kan ada kaidah hukum yang bunyinya begini. Aslul hukmi fil muamalati al ibahatu illa madalad dalil ala tahrim, gitu ya. Jadi asal hukum atau pokok hukum tentang muamalah ataupun ekonomi itu semuanya, praktek ekonomi itu hukumnya adalah ibahah, adalah dibolehkan. Illa madalad dalil ala tahrim, kecuali kemudian muncul dalil-dalil atau argumentasi atau hujah yang menyebabkan suatu peristiwa hukum ekonomi itu menjadi haram, gitu. Jadi hukum awalnya itu adalah dibolehkan, itu ya. Jadi kronologi atau tarikh tasrinya harus dipahami terlebih dahulu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu fase transformasi. Ya, fase transformasi ini dan penerimaan. Jadi tidak sedikit umat Islam yang menolak, gitu ya. Namun tidak sedikit pula umat Islam yang setuju, artinya menerima asuransi itu, gitu ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman punya buku judulnya Bank Syariah karya Profesor Dr. Syafi'i Antonio. Nah, di situ teman-teman bisa baca bahwa praktek perbankan Islam serta asuransi Islam yang ada di Indonesia itu sangat-sangat jauh dari arti kata sempurna, jauh sekali. Nah, sehingga sangat dimungkinkan umat itu bingung di dalam satu, di dalam hal keilmuannya, kemudian yang kedua dalam hal praktiknya, gitu ya. Namun perbankan syariah itu sendiri yang kemudian diiringi dengan asuransi syariah, itu kemunculannya kalau tidak salah ya, seingat Bapak itu tahun 1991. Artinya hukum syariah terkait perbankan dan asuransi Islam di Indonesia itu sangat-sangat muda ya jika dibandingkan dengan hukum perbankan ataupun asuransi konvensional yang sudah jauh eksis sebelumnya. Nah, ini juga harus dipahami. Ya, jadi karena teman-teman bertanya kepada Bapak dan Bapak punya latar belakang kesarjanaannya adalah hukum, maka yang ingin Bapak sampaikan adalah pahami terlebih dahulu kronologi perundang-undangannya atau dalam hal ini tarikh tasyriknya. Nah, itu poin kedua, poin utama yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, fase pelembagaan. Ya, jadi dari fase praasuransi, kemudian ada fase transformasi, kemudian jiwa asuransi ini kemudian dilembagakan. Nah, di sini permasalahannya jauh lebih luas dibanding fase yang pertama dan fase yang kedua, gitu ya. Terutama terkait kebijakan atau politik, gitu ya. Apakah keberadaan asuransi syariah, gitu ya, perbankan syariah nantinya akan mengganggu stabilitas ekonomi bangsa atau tidak? Karena secara prinsip
jelas-jelas berbeda. Terlebih lagi sumber hukumnya jelas berbeda gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, lalu yang keempat, ya, asuransi syariah dan perbankan syariah itu perlu payung hukum. Artinya harus dilegitimasi, harus dikuatkan secara hukum. Nah, teman-teman semuanya, apa urgensi Bapak menjelaskan 4 poin utama ini? Jadi, secara kronologi, kalau 4 hal ini bisa dipahami dengan baik, maka teman-teman nanti bisa menarik benang merah. Ya, antara asuransi syariah itu adakah kesamaannya dengan BPJS? Nah, sementara ini hipotesa Bapak, kesimpulan sementara Bapak, sebetulnya ketetapan Majelis Ulama Indonesia atau fatwa Majelis Ulama Indonesia itu sudah ada, ya. Artinya apa? Hasil ketetapannya adalah dibolehkan selama, ya, BPJS yang semisal dengan asuransi syariah ini mengedepankan prinsip-prinsip ta'awun, prinsip-prinsip tabaruk, prinsip-prinsip takaful, dan yang tidak jauh lebih penting di dalam praktek asuransi BPJS-nya itu jauh daripada yang namanya ketidakpastian atau goror. Ya, kemudian jauh pula dari yang namanya maisir, ya, perjudian, ya. Kemudian jauh pula dari yang namanya riba. Jadi karena kaidah hukum ekonomi itu adalah boleh, maka Bapak jawab BPJS itu boleh dipraktikkan. Dan ingat, kalau teman-teman belajar hukum ibahah atau hukum mubah, mubah itu ibarat dua sisi mata uang, koin, ya. Artinya apa? Mubah itu dibolehkan dengan syarat. Jadi kalau syaratnya terpenuhi, maka BPJS boleh. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak boleh dipraktekkan. Nah, jadi intinya seperti itu. Sementara mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Ya, terima kasih. Silakan. Baik, Ustadz, terima kasih. Beberapa literatur, karena ditugaskannya tidak hanya mewawancara, tapi juga membuat makalah gitu, Ustadz. Nah, untuk sesi kali ini mungkin dicukupkan, Ustadz. Untuk hukum juga alhamdulillah insya Allah sudah terjawab, tapi memang kami perlu beberapa literatur untuk menguatkan. Kalau dari sampaikan untuk hal yang terjadi, mungkin yang kebaruan saat ini itu berkaitan dengan perhatikan juga sejarah yang terjadi di dunia dan bagaimana mereka tujuannya apa, dan jangan sampai hal-hal yang kita terjebak dengan kebijakan yang sifatnya mendunia itu menjadi sesuatu hal yang sifatnya itu mengganggu ataupun keluar dari nilai syariah. Itu saja mungkin dari saya. Baik. Kalau dari Ustadz Reza, apakah ada tambahan atau closing statement, Ustadz? Closing statement-nya adalah jika teman-teman nanti berusaha untuk menelusuri literatur terkait hukum asuransi syariah ataupun BPJS, sekedar mengingatkan saja dan saling mengingatkan bahwa penting di dalam menetapkan hukum suatu peristiwa, semisal dalam kajian kita pagi hari ini terkait tentang BPJS, itu adalah terlebih dahulu tarikh tasyri'nya, ya. Jadi sejarah bagaimana suatu hukum itu ditetapkan. Nah, itu sangat penting sekali gitu ya. Seperti halnya Pancasila, ya. Pancasila itu kan dulu tidak seperti itu isi silanya gitu ya. Bahkan mungkin jauh lebih banyak daripada itu. Tapi kemudian kenapa Pancasila itu hanya 5 gitu ya? Nah, ternyata ada kronologi atau peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sebelum adanya ketetapan tentang Pancasila itu sendiri. Nah, sama halnya teman-teman ya terkait tentang asuransi syariah ataupun BPJS kalau di Indonesia,
Nah, teman-teman nanti literasinya adalah cari ya proses pembentukan BPJS di Indonesia. Nah, itu nanti teman-teman bisa tahu tuh sejarahnya, prosesnya seperti apa gitu ya. Terlepas ada muatan politik itu tolong diabaikan. Ya, tolong diabaikan karena kalau sudah ada bau-bau politik masuk nanti jadi abu-abu literasinya gitu. Ya, teman-teman sekedar menuntut ilmu, mencari informasi terkait bagaimana BPJS itu kronologi hukumnya sampai diundang-undangkan dan berlaku mengikat misalkan di Indonesia. Itu aja sih sarannya ya. Baik Ustadz, hatur nuhun. Mungkin cukup sekian untuk diskusi pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih ke Ustadz Hendy dan Ustadz Reza sudah menyempatkan waktunya. Ya. Ini jadi bermanfaat bagi kami, terutama penelitian makalah kami, dan insya Allah nanti akan disampaikan salamnya ke dosen kami, Ibu Siti Zubaidah. Mohon maaf Ustadz apabila kami tidak memberi apa-apa gitu ke Ustadz dan ini dan Ustadz Reza. Semoga ini bermanfaat gitu.